Halo, shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat dan diberkati Tuhan. Kembali lagi belajar agama bersama Miss Penny. Pada video pembelajaran hari ini, kita masuk di pembelajaran 10, pertemuan pertama, yaitu bertemakan semua dikasihi Tuhan. Selalu semangat ya anak-anak hebat dalam belajar. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur karena boleh merasakan kasih-Mu. Ajarlah kami untuk mengasihi sesama kami. Sebentar lagi kami mau belajar, berkatilah pembelajaran kami. Hikmat Tuhan terus melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semua dikasihi Tuhan. Apakah anak-anak pernah ditolong Tuhan? Tentunya pernah ya anak-anak. Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kita, menolong setiap hidup kita. Kapanpun, dimanapun kita berada, jika kita terus mengandalkan Tuhan, pertolongan Tuhan terus melindungi kita. Dalam waktu-waktu apakah Tuhan menolong? Nah, contoh kecil yang sering kita alami adalah pertolongan Tuhan yang sering kita rasakan adalah di saat kita sakit. Tuhan selalu hadir mengasihi dengan menyembuhkan penyakit kita. Bukan hanya itu anak-anak, di saat kita bimbang, cemas, ketakutan, dan merasa khawatir, Tuhan terus mengasihi kita dan memelihara kehidupan kita. Kasih Tuhan itu sungguh indah loh anak-anak. Ayo kita bernyanyi. Wah, luar biasa ya anak-anak. Lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa kasih Tuhan yang terus kita terima dalam setiap kehidupan kita melebihi segalanya. Kita patut terus bersyukur memiliki Allah yang hebat, Allah yang selalu melindungi dan memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi semua orang tanpa pilih kasih, entah ia orang kulit putih atau kulit hitam, suku Jawa atau Papua, kaya atau miskin, sakit atau sehat, serta beragama Kristen atau Buddha dan beragama lainnya. Setiap orang pasti memiliki perbedaan, baik dalam bangsa, agama, maupun suku, budaya. Oleh karena itu anak-anak, kita harus mengasihi mereka. Mengapa? Karena Tuhan telah mengasihi semua orang. Tuhan menginginkan kita mengikuti teladan yang Tuhan Yesus berikan untuk mengasihi semua ciptaan Tuhan. Kita harus mengasihi semua orang, baik yang dekat dengan kita maupun yang jauh, yang kita kenal, bahkan yang tidak kita kenal. Kita juga membutuhkan mereka. Kita diciptakan Tuhan berbeda, namun kita harus terus saling mengasihi, menghormati,
dan saling menghargai antar sesama. Tuhan Yesus telah mengasihi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, bangsa, dan berbagai suku budaya. Kasih Tuhan itu luas dan dalam melebihi samudra. Kita tahu bahwa semua orang berdosa. Pada hakikatnya, manusia berdosa dan membutuhkan pengasihannya. Oleh karena itu, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia menjadi manusia dan menyelamatkan semua orang yang percaya melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus yang rela menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itulah kasih Tuhan yang terbesar untuk manusia. Di bumi ada orang baik dan jahat, namun Tuhan tetap menerbitkan matahari bagi semua orang. Tuhan juga menurunkan hujan bagi semua orang. Seringkali kitalah yang justru pilih kasih terhadap sesama. Pilih kasih berarti memihak salah satu atau berat sebelah. Hal ini nyata dalam hubungan kita dengan keluarga dan sesama. Seringkali kita hanya mengasihi teman yang baik dan dekat dengan kita. Tindakan seperti ini tidak baik ya anak-anak. Kita harus terus mengasihi orang yang baik dengan kita maupun orang yang tidak baik dengan kita. Kasih yang kita miliki yang diajarkan oleh Tuhan adalah kasih yang menutupi segala pelanggaran, kasih yang memberikan damai sejahtera kepada setiap orang yang menerimanya. Jika kita hanya mau berteman dengan orang yang kita anggap hebat, sikap ini tentu tidak membangun kerukunan, baik dalam keluarga maupun sesama. Hal yang harus kita lakukan adalah berteman dan mengasihi siapa saja, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kitab Yunus pasal 3 ayat 1-5. Teks ini menjelaskan bahwa Yunus mengalami pergumulan karena Tuhan memerintahkan Yunus pergi keliling kota Niniwe untuk menganjurkan pertobatan kepada seluruh penduduk kota termasuk rajanya. Namun, Yunus juga bergumul dengan perasaan jengkel, bahkan marah kepada Tuhan, karena Tuhan mengampuni mereka yang bertobat. Melalui Yunus, Allah menunjuk kasih-Nya kepada kota Niniwe. Yunus dipanggil Allah untuk memberitakan pertobatan. Setelah Yunus tahu bahwa Allah memberikan pekerjaan besar kepadanya, yaitu menyampaikan berita pertobatan ke Niniwe, Yunus sempat berpikir akan melarikan diri dari panggilan Allah dan menolak untuk diutus ke Niniwe. Yunus pun memilih pergi ke kota Tarsis, yang menurut Yunus, di kota Tarsis lebih aman dan rakyatnya baik-baik. Namun, Yunus lupa bahwa tidak ada satupun yang dapat melarikan diri dari panggilan Tuhan. Untuk dapat mengetahui kisah Yunus yang lebih lengkap, mari anak-anak kita saksikan video berikut ini. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni.
Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Untuk memenuhi panggilan Tuhan dibutuhkan totalitas. Untuk bisa total, Yunus harus menyatu dengan yang mengutusnya, yaitu Tuhan Allah sendiri. Demikianlah Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi orang-orang Niniwe dengan perantaraan Yunus. Allah juga bisa memakai siapapun untuk menceritakan perbuatan dan menunjukkan kasih-Nya bagi umat-Nya. Mari, anak-anak, terus andalkan Tuhan dan semakin setia kepada Tuhan. Tugas agamanya adalah silakan anak-anak menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah disertai dengan kreasi gerakan. Kemudian di video dan dikirim ke Miss ya. Terus semangat dalam belajar, anak-anak hebat.
Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada video kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.